Apa? Pasal 421 KUHP, yaitu sebagai aparatur negara, pejabat, dia memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Pasal 421 KUHP. Nah, dia kan jelas banyak memerintah, banyak melakukan satu pembiaran terhadap satu situasi yang ada. Kena dia. Dan Jokowi harus menyatakan putusannya mengundurkan diri. Itu tuntutan kita. Dan kawan-kawan yakin bahwa hati nurani tidak dapat dibohongi, dan juga ini ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Gawat, PA212 minta Jokowi dipenjara. Buntut akibat vonis Habib Rizik, istana akan runtuh, rezim semakin panik. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat, termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum, karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kedua, bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini, dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Yang menangani harus benar menangani dan serius dalam menangani, kemudian segera ditertibkan. Karena apa? Tujuan menangani ini adalah itu yang ditanyakan, apa langkah kita selanjutnya. Kalau itu kasus dendam pribadi, berarti negara aman-aman saja. Tapi kalau indikasi kelompok ingin merusak para ulama seperti yang pernah terjadi pada tahun yang lampau, lah ini segera waspada dong. Negeri kita tidak boleh dijadikan ajang pertikaian. Menurut hemat kami tidak tepat untuk seperti ini, karena ini prokes loh, prokes, pelanggaran prokes, yang mana ini pun masih diperdebatkan, karena sekali lagi ditegaskan juga oleh majelis hakim bahwa maulid yang dijadikan objek ya terkait kerumunan itu bukan suatu tindakan kejahatan gitu loh. Kita melihat kalau memang Habib Rizik diputus bersalah, seharusnya Jokowi dan kawan-kawan yang pernah melakukan pelanggaran prokes baik di Maumere, kemudian juga pada saat pesta pernikahan anak artis, kemudian juga saat kasus-kasus daripada pilkada-pilkada itu harus diproses. Kalau Habib Rizik ditahan, mereka harus ditahan. Kalau untuk mereka nggak bisa ditahan, maka Habib Rizik harus bebas sebagaimana mereka bebas. Kita hanya untuk meminta keadilan sampai saat ini, karena keadilan sampai saat ini di rezim ini sangat mahal. Coba bagaimana Presiden Jokowi di NTT, ya luar biasa banyaknya juga terjadi kerumunan. Di Pasuruan Bapak Jokowi juga mengulangi lagi. Coba jawab ini ya Bapak JPU dan Bapak Hakim, jawab coba. Ya, apalagi juga anaknya Gibran di Solo, ya tanpa prokes, ugal-ugalan. Coba Bobi juga menantunya ya kampanye, ya subhanallah. Dan juga kader-kader PDIP aman-aman saja, yang jauh lebih besar pelanggaran protokol kesehatannya. Betul tidak? Betul. Coba ini yang mau dipamerkan kepada rakyat, ya, bahwa hukum itu hanya mengena kepada lawan-lawan politik saja, tumpul kepada penguasa, ya. Demikian juga tumpul kepada backing mereka, ya, dan juga tegas kepada ya para oposisi. Ini yang dipamerkan, subhanallah, ya. Yang kedua, kami juga merasakan subhanallah luar biasa ya kezaliman, bahkan perlakuan yang sangat biadab kepada Habib Muhammad Rizik Syihab ini, agar pada akhirnya menuntut bebas tanpa syarat ya Habib Muhammad Rizik Syihab dan juga pengurus-pengurus FPI. Hal yang terpenting adalah Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai presiden, karena
jargon yang dia sering ucapkan kerja, tapi untuk digugat dia tidak siap kerja. Tidak ada, tidak berani datang, tidak gentle. Kalau dia gentle sebagai presiden, digugat sama rakyatnya, dia datang sendiri. Itu yang idealnya hukum itu begitu, bukan ngutus-ngutus orang. Kalau memang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan tauhid, seharusnya para ulama ini harus dilindungi, bukan dikriminalisasi sampai saat ini. Ulama nggak minta apa yang saat ini mereka ingin ambisi daripada kekuasaan. Karena Habib Rizik bukan pimpinan partai, sehingga nggak pernah ambisi kekuasaan. Hanya yang diminta adalah jangan mengkriminalisasi ulama. Ulama yang berjuang 350 tahun melawan penjajahan, belum ada NKRI, belum ada TNI Polri, seharusnya mereka menikmati kemerdekaan sampai saat ini, bahkan bisa mengatur negara walaupun mereka nggak ambisi. Dan ingat, Anda harus cinta ulama. Kecintaan Anda itu yang membawa Anda selamat. Jangan Anda memicu permusuhan, dan jangan Anda membuat setetes darah para ulama tumpah. Hati-hati, urusan Anda bukan saja di dunia, ada di akhirat nanti. Hati-hati. Maka kami ingatkan kepada siapapun, masih ada waktu untuk tobat. Kalau Anda termasuk kelompok-kelompok yang selama ini ingin merongrong atau merusak, menodai, mendiskriminasi, membunuh, menyakiti ulama, segera tobat. Segera tobat. Kalau tidak, sebelum musibah datang kepada Anda, kalau sudah ajal harus menjemput Anda di alam barzah, Anda akan tersiksa sepanjang masa. PA212 minta Jokowi dipenjara, buntut vonis Habib Rizik. PA212 minta Jokowi dipenjara karena dinilai melanggar protokol kesehatan berkali-kali. Hal itu dilakukan agar adil ketika Habib Rizik dipenjara karena dituduh melanggar protokol kesehatan. Hal itu dikatakan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin. Menurut Novel, Habib Rizik tidak pantas divonis penjara 8 bulan. Novel berpendapat demikian karena sebelumnya Habib Rizik telah membayar denda karena telah melanggar protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Novel menilai Habib Rizik merupakan sosok yang berjuang melawan COVID-19. Menurut Wasekjen PA212, Habib Rizik bersama pihaknya turut langsung menyemprotkan disinfektan ke beberapa tempat demi mencegah penyebaran COVID-19, bahkan sampai ke gereja dan aksi kemanusiaan lainnya di masa pandemi COVID-19, lanjut Novel. Oleh karena itu, Novel menilai Habib Rizik tidak pantas dikenakan sanksi tersebut. Novel dengan tegas mengatakan, apabila Habib Rizik tetap dikenakan denda dan dipenjara, maka sudah sepatutnya Presiden serta masyarakat Indonesia harus dihukum dengan hukuman yang sama. Karena kata Novel, Presiden serta masyarakat Indonesia juga pernah melanggar protokol kesehatan. Kalau tetap Habib Rizik dipenjara 8 bulan, maka semua rakyat termasuk Presiden harus dipenjara karena jelas melakukan kerumunan, tegasnya. Bahkan Habib Rizik menyinggung masalah kerumunan yang terbentuk saat pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hovifah dengan minta maaf, lolos saja tuh dia, pungkas Novel.